Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Sekiran Segian dengan NIM 12S23032. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang saya buat, yaitu control structure. Nah, pada task number one, next 3 months dengan skor 40 poin. Jadi di sini instruksinya ada tuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari string berupa bilangan bulat X di mana X sama dengan 1 sampai 12 dan X adalah representasi dari bulan dalam satu tahun kalender. Bila satu mempresentasikan bulan Januari, nilai 2 mempresentasikan bulan Februari dan seterusnya. Dan berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan tuliskan dalam satu baris keluaran ke steady out. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut: Maret, April, dan Mei. Dan jika berdasarkan nilai dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Dan harap diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun, maka antara keluaran bulan terakhir Desember dan bulan awal Januari, selipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukkan X adalah 11, maka program yang akan memberikan keluaran sebagai berikut: November, Desember, New Year, dan Januari. Jadi langsung saja ke kodenya. Di sini saya membuat uh, mendeklar char months di mana saya memasukkan 12 bulan yang ada di kalender, yaitu Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Lalu saya juga mendeklar integer X. Setelah itu, saya scan F persen D X, di mana persen D X ini adalah suatu inputan nantinya yang akan dikeluarkan berupa angka. Seperti contoh tadi, misalnya ada masukkan angka 3 yang keluar akan 3 bulan yang menunjukkan angka, bulan yang menunjukkan angka tersebut dan 3 bulan selanjutnya. Lalu di sini ada saya buat uh, lebingan for, di mana for integer i sama dengan x, di mana i lebih kecil dari x ditambah 3, maka akan uh, i plus plus. Jadi yang dimasukkan di sini adalah loopnya akan berjalan dari bulan x hingga x tambah 3 bulan, 3 bulan termasuk bulan yang di input tadi yang x-nya. Nah, jadi jika saya juga membuat if di sini, jika i lebih dari 9 atau sama dengan 12, maka print f New Year, i sama dengan 1. Nah, lalu saya membuat keluarannya print f persen s on months dengan indeks i dikurang 1. Jadi ini artinya mencetak nama bulan yang sesuai dengan indeks i dikurang 1 dari array months. Langsung saja contoh contohnya. Saya akan menjalankan program ini. Jadi contoh input yang pertama adalah 3. Masukkan angka 3. Nah, output yang keluar sesuai dengan yang diharapkan, yaitu Maret, April, Mei. Tapi ada kesalahan dalam kode program saya ini, di mana apabila kita memasukkan inputan 11 atau 12, dia tidak akan menampilkan New Year, tapi akan terjadi overlooping atau overflow atau infinite looping. Seperti ini contohnya. Oke, apabila saya masukkan angka 11, nah, akan terjadi seperti ini. Ini ada infinite loop. Itulah yang menyebabkan nilai dari tax 01 saya itu adalah kalau tidak salah 20. Saya sudah mencoba untuk mengganti 12 dengan angka 11, lebih besar dari 11. Tapi sebentar. Tetap saja terjadi overflow atau infinite loop.
Jadi untuk membuat perbandingan, saya memakai kode program yang sudah diperbarui. Di sini, jadi pada program ini tidak menggunakan loopingan, tetapi menginput dan mengoutput secara manual seperti ini, di mana yang di declare adalah integer x, lalu apabila diinput bilangan x, maka misalnya seperti ini. Jika x-nya adalah sama dengan 1, maka yang keluar adalah Januari, Februari, Maret sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Maka beralih ke else if, jika x sama dengan 2, maka yang keluar adalah Februari, Maret, dan April sesuai dengan output yang diharapkan, di mana 3 bulan dan 3 bulan keluarannya. Begitu juga sampai ke bulan 10. Yang berbeda itu adalah else if di bulan yang ke-11, di mana apabila else if x sama dengan 11, maka akan disisipkan New Year pada setelah Desember. Begitu juga dengan bulan 12. Apabila kita masukkan bulan 12, maka printf-nya adalah Desember, New Year, Januari, Februari. Kita beralih ke kode ke tax 02. Pada tax 02 ini adalah matching, di mana Ucok dan Butet merupakan pelanggan untuk membeli sebuah donat di toko donat imaging. Jadi di sini ada keterangannya, dalam melayani pelanggan, donat imaging mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantar dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu. Setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrian. Untuk melayani satu transaksi, pembelian diperlukan waktu 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Nah, di sini jika dihitung waktu tunggu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok ada 9 menit. Di mana di sini Ucok membeli 4 buah dan Butet 7 buah. Sementara Butet memerlukan 15 menit dan total tunggu mereka ada 20 menit. Jadi dosisnya seperti ini. Apabila seperti kita ambil contohnya, Ucok ingin membeli 4 buah. Jadi karena sekali transaksi adanya 3 donat varian apapun, maka Ucok terpaksa mengantri sekali lagi. Dan di sini jelaskan Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus 3 kali. Di sini juga ada urutannya. Ucok yang duluan mengantri 3 menit, maka dia harus menunggu antrian Butet 3 menit, maka jumlahnya 6 menit. Lalu kembali lagi ke antrian Ucok, maka waktu yang diperlukan Ucok adalah 9 menit. Dan Butet menghasilkan waktu 15 menit karena dia menunggu Ucok siap membeli 3 menit, lalu dia mengantri selama 3 menit, 6 menit, lalu dia mengantri lagi karena dia membeli 7 buah donat. Seperti yang tadi, sekali transaksi hanya dapat 3 donat. Jadi kalau 7 donat, berarti dia harus mengantri setidaknya 3 kali. Nah, Ucok mengantri 3 menit, maka Butet menunggu 3 menit. Lalu Butet mengambil antriannya 3 menit, maka dia 6 menit. Lalu Ucok mengantri lagi, maka yang diperlukan adalah 3 menit, 9 menit. Maka setelah itu Butet lagi mengantri selama 3 menit, maka waktu diperlukan 12 menit. Dan untuk sekali lagi Butet membeli donat dan mengantri lagi selama 3 menit, maka total sementara maka waktu yang diperlukan Butet ada 15 menit dan total waktu tunggu mereka ada 24 menit. Nah, mari kita ke codingannya. Di sini saya membuat pada codingan saya tidak berhasil mengimplementasikan logic tersebut ke dalam codingan saya, di mana kita coba meruningkannya. Jadi di sini saya membuat declare integer Ucok, integer Butet, karena itu menimbulkan jumlah donat yang mereka beli, kalau integer antrian dan integer total. Jadi yang pertama input
eh, jumlah donat yang diucap, lalu input jumlah donat yang dibutet. Di sini saya membuat loopingan for apabila ucap lebih dari 3 dan butet lebih dari 3, maka antrian sama dengan ucap tambah butet dan total sama dengan total tambah antrian. Sinilah letak kesalahan saya, di mana program tidak akan berhasil karena eh, nah, program sama sekali tidak berhasil dan tidak mengeluarkan output yang diharapkan. Seperti ini, saya menginput 4 ucap dan 5 maaf, saya ulangi. Tadi yang diharap input yang diminta adalah ucap membeli 4 buah dan butet membeli 5 buah. Nah, output yang seharusnya keluar adalah 9 dan 15 dan totalnya 24. Tapi di sini malah keluar 8, 14, 18, 20. Jadi program yang saya buat ini salah total dan tidak berjalan dengan baik. Maka oleh karena itu nilai saya pada praktikum sebelumnya untuk T02 adalah 0 poin. Untuk kode yang benar, saya akan tunjukkan ini. Jadi pertama kita mendeklar ucok, butet waktu ucok kita inisialisasi langsung nilainya sama dengan 0, dan waktu butet kita inisialisasi nilai sama dengan 0, dan total kita inisialisasi nilai sama dengan 0. Nah, di sini kita menginput jumlah donat ucok dan jumlah donat butet, yaitu dengan kode scanf %d, ucok dan butet. Nah, kita masuk ke branchingnya. Jika ini if ucok sama dengan 0 atau butet sama dengan 0, maka waktu ucok sama dengan ucok dan waktu butet sama dengan 3 dikurang butet modulus 3 dikali 3. Dan else if-nya apabila butet sama dengan 0, maka waktu butet sama dengan butet, waktu ucok sama dengan 3 dikurang ucok modulus 3 dikali 3. Nah, untuk else-nya, untuk ucok kita sini menggunakan loopingan for. Untuk ucok lebih dari sama dengan 0, kita buat branchingnya if ucok sama dengan 0, maka dia kosong dan beralih ke else jika ucok sama dengan ucok dikurang 3, waktu ucok sama dengan waktu ucok tambah 3. Setelah ini kita buat lagi if-nya. Jika butet lebih dari sama dengan 0, maka butet sama dengan butet dikurang 3, waktu butet sama dengan waktu ucok ditambah 3. Kita buat lagi branchingnya. If ucok lebih kecil sama dengan 0, maka kita buat loopingannya untuk butet lebih besar sama dengan 0, butet sama dengan butet dikurang 3, waktu butet sama dengan waktu butet tambah 3, dan else-nya itu waktu ucok sama dengan waktu butet. Setelah itu kita mengoutput dengan printf %d /n waktu ucok, printf %d /n waktu butet, dan printf /n waktu ucok tambah waktu butet, di mana ini adalah total dari waktu mereka. Kita coba menjalankan programnya. Terminal. Maaf. Kita tengok input yang dimasukkan. Ini adalah input yang dimasukkan adalah 4 buah donat ucok dan butet 5 buah donat. Jadi kita masukkan 4 dan masukkan 4 dan 5. Maka yang keluar adalah 9, 12, 21. Bahkan di kode yang ini output yang dikeluarkan tetap saja salah, tapi
apabila kita mencoba untuk angka yang lain, untuk angka 4 dan 5, waktu yang dikeluarkan ada salah, di mana ada terjadi kesalahan pada waktu butet, di mana waktu butet ini berkurang 3 menit dari yang seharusnya. Mungkin permasalahannya itu ada di waktu pengurangan, di mana butet harus mengantri 3 kali, dan butet eh, maaf, menurut saya yang salah di sini bukan bukan codingannya, tapi output yang diharapkan dari inputan 4 dan 5. Karena seperti ini, apabila Ucok membeli 4 buah donat, maka otomatis dia akan mengantri 2 kali. Dan apabila Butet membeli 5 buah donat, maka otomatis dia akan mengantri 2 kali. Jadi urutannya adalah Ucok, Butet, Ucok, Butet. Nah, apabila Ucok membeli 3 donat dalam satu antrian kan 3 menit. Nah, maka dia harus mengantri lagi ke belakang. Sementara ada Butet yang mengantri di belakangnya. Nah, setelah Butet mengantri belakangnya, dia kan otomatis maju ke depan. Nah, waktu yang dibutuhkan Butet ada 3 menit. Maka total waktu yang ada itu masih 6 menit kan. Nah, karena Ucok masih kekurangan 1 donat, otomatis dia akan mengantri lagi. Jadi dia akan mengantri lagi di belakang Butet, dan waktunya itu pas 9 menit. Dan untuk Butet sendiri, dia menunggu Ucok mengantri 3 menit, dia mengantri 3 menit, 6 menit, lalu dia menunggu Ucok mengantri 3 menit lagi, maka 9 menit, dan dia mengantri untuk 3 menit lagi, maka 12. Nah, balik di sini, padahal pada output yang diharapkan itu ada 15. Jadi, otomatis ini bukan jawaban yang benar. Menurut saya, kode yang dibuat ini setelah benar, tapi output yang diharapkan pada inputan 4 dan 5 ini yang salah, seperti itu. Kita beralih ke T03. Jadi T03 ini adalah counting time scheduling. Ini adalah lanjutan dari T01 yang pernah kita kerjakan sebelumnya, di mana eh, ini di mana lanjutan dari waktu terbuang. Untuk misalnya waktu terbuang pada minggu yang lalu. Nah, di sini ada penjelasan setelah menghitung jumlah hari yang terbuang sia-sia, kemudian Syalagu ingin membuat sebuah refleksi dari hasil evaluasi tersebut. Dia ingin memberikan sebuah suggestion kepada mereka yang sudah paham akan pentingnya waktu tersebut, sehingga di kemudian hari mereka bisa menggunakan waktu seoptimal mungkin. Berikut ilustrasinya. Jika jumlah hari yang terbuang lebih banyak atau sama dengan jumlah hari yang dibutuhkan, maka dia akan membuat weekly schedule sesuai dengan yang dia minati, 2 kali lipat dari weekly schedule sebelumnya. Jika jumlah hari yang terbuang lebih kecil dari jumlah hari yang digunakan, maka dia akan membuat weekly schedule sesuai dengan yang sebelumnya. Maka kita asumsikan dia istirahat belajar 1 jam sekali setiap 5 jam, dan hari Minggu adalah hari libur. Di sini saya melanjutkan eh, melanjutkan codingan saya yang sebelumnya. Tapi di sini saya membuat maaf. Nah, pada kode saya yang ini, saya melanjutkan kode yang sebelumnya, tapi saya hanya menambahkan scan F-nya. Saya ada scan F good time dan scan F study. Lalu saya langsung memprint F apabila dia belajar dari jam segini sampai jam segini, apabila dia Kristen belajar dari jam segini sampai jam segini. Mungkin di auto grading jawaban saya ini benar, tapi secara logika ini tidak benar, karena waktu yang ingin dipakai itu, waktu belajar itu harus dicari. Melainkan yang saya buat di sini, saya hanya ingin menginput waktu belajarnya saja. Contohnya seperti ini. Nah, kita tengok inputan yang ingin dimasukkan. Kita melihat ininya.
Inilah kesalahan saya di mana saya langsung input 12 SD Kristen 2006, sementara itu seharusnya yang dicari oleh program tersebut. 12 SD. Ada kesalahan dari kode saya ini, tapi yang terpenting adalah kode yang saya buat ini adalah salah karena ini tadi saya langsung menginput dua input yang tambahan, menginput ini 2006 yang seharusnya dicari oleh kode programnya, tapi saya hanya malah menginput langsung. Dan untuk ini yang outputnya sendiri ini otomatis keluar di mana saya membuat untuk misalnya untuk Islam dia belajar dari jam 8 sampai jam 20 dan untuk Kristen dia belajar dari jam 8 sampai jam 22 seperti itu. Untuk yang benarnya mari kita lihat yang ini. Oke. Kode yang itu cuma menambahkan waktu. Nah, ini adalah kode seharusnya yang benar. Kode yang benar di mana kita inputnya adalah 12 SD Kristen. Nah, maka keluar 3.396. Senin dia belajar jam segini sampai dari jam 8 sampai jam 22 dan seterusnya. Jadi saya akan menjelaskan kodenya ini. Nah, jadi di sini perubahan yang terjadi adalah pada kode ini yang berbeda dari kode sebelumnya adalah di sini menggunakan branching, di mana menggunakan branching untuk mengoutput weekly schedule-nya. Jadi di sini if waste time lebih besar dari jumlah hari, maka akan keluar Senin jam 8 sampai jam 22. Apabila dia ke else if waste time-nya lebih kecil daripada jumlah harinya, maka keluar adalah Senin sampai maka dia akan belajar dari jam 8 sampai jam 20. Pada praktikum kali ini saya hanya memperoleh nilai 45 dan pada waktu praktikum saya telah mencoba sebisa saya, tapi saya tidak bisa membuat kode untuk menyelesaikan atau memberikan solusi pada persoalan yang diberikan. Jadi saya membalasnya dengan membuat kode yang seperti ini untuk presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.